Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Jufri dengan NIM 1916040071. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori tentang The New 7S strategi, di mana dalam memulai suatu usaha kita harus mementingkan atau memperhatikan 7 aspek ini, yaitu 7S strategi. Yang pertama itu superior stakeholder satisfaction, yaitu memberikan kepuasan kepada stakeholder atau segala unsur yang berhubungan dengan kegiatan operasional maupun tidak operasional perusahaan. Misalnya dari pemasok, dari karyawan, dari manajer, dari investor, dari pegang saham. Kita harus memberikan kepuasan kepada semua unsur tersebut, karena kepuasan mereka akan memberikan efek baik atau dampak baik bagi kelangsungan perusahaan. Misalnya kita memberikan kepuasan kepada karyawan, misalnya kita naikkan gajinya, kita tingkatkan kesejahteraannya, maka mereka akan lebih giat lagi bekerja, akan menambahkan produktivitas kita, sehingga akan berdampak baik kepada perusahaan, yaitu meningkatkan penjualan dan pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Begitu juga dengan investor. Kalau kita memberikan kepuasan kepada investor, mereka tidak akan ragu lagi untuk menanamkan modal mereka lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu strategic sourcing, yaitu menempatkan perusahaan kita pada tempat yang tepat. Misalnya kita memiliki perusahaan pabrik tahu, kita letakkan di tempat yang sangat strategi, misalnya di tempat yang tidak banyak pesaingnya. Lalu di sana ada pasar. Oleh karena itu kita mencari tempat yang tepat untuk perusahaan kita. Misalnya juga kita perusahaan roti atau pabrik roti, kita cari tempat yang banyak warung, tempat kita untuk memasarkan roti tersebut. Yang ketiga yaitu cepat meletakkan perusahaan kita di pasar. Maksudnya adalah ketika produk atau jasa telah kita buat, maka dengan cepat kita harus meletakkannya di pasar. Dengan cepatnya kita memasarkan. Kalau lambat akan didahului oleh perusahaan pesaing. Jadi ketika produk itu sudah jadi, langsung kita pasarkan, langsung kita iklankan sehingga diketahui oleh para konsumen. Yang keempat yaitu kita di sini menciptakan produk yang unik. Kita memiliki nilai tambah di mata konsumen. Jadi kita memiliki produk yang unik, yang berbeda dengan produk pesaing. Jadi itu menjadi nilai tambah bagi kita. Konsumen akan membeli yang berbeda dari yang biasanya, sehingga mereka akan datang membeli produk-produk atau jasa-jasa yang kita sediakan. Yang keempat yaitu shifting the rule of the game, yaitu merubah pola-pola persaingan kita untuk mempengaruhi pasar atau perusahaan pesaing. Jadi kita mengubah pola, misalnya kita iklan melalui internet, lalu kita tingkatkan lagi melalui seluruh media sosial. Lalu kita ubah lagi, kita pasarkan di jalan atau promosikan melalui brosur-brosur. Itu akan mempengaruhi mental dari pasar pesaing atau perusahaan pesaing. Itu salah satu teknik kita memulai suatu usaha. Yang keenam yaitu maksudnya memberikan sentuhan perasaan, yaitu mengutamakan perasaan. Maksudnya kita sebagai makhluk sosial, manusia tentu akan berhubungan dengan manusia. Manajer itu juga manusia, karyawan juga manusia. Jadi yang dituntut adalah kita harus menjalin hubungan emosional yang baik dengan segala unsur. Misalnya kita berhubungan baik dengan karyawan, lalu kita berhubungan baik, mereka akan semangat bekerja dan tentu akan meningkatkan produktivitas kita. Lalu kita berhubungan dengan baik dengan konsumen, mereka akan sering membeli produk kita sehingga akan menjadi langganan. Begitu juga dengan investor, mereka akan selalu senang menginvestasikan harta-harta atau modal-modal mereka pada perusahaan kita, sehingga pemodalan kita menjadi lebih mudah. Jadi perlu sekali untuk hubungan emosional ini baik
dengan seluruh stakeholder atau unsur yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketujuh yaitu strategis terus, yaitu melakukan pengembangan bisnis yang kita lakukan, mulai dari produk-produk atau jasa-jasa atau layanan-layanan yang kita berikan kepada konsumen. Jadi patokan kita adalah semakin lama perusahaan berproduksi, semakin puas juga konsumen dalam mendapatkan keinginannya. Jadi kita di sini dituntut untuk meningkatkan produk atau jasa-jasa yang kita ciptakan untuk meningkatkan pula kepuasan dari konsumen tersebut. Jadi ketika mereka puas, mereka tidak akan mencari perusahaan pesaing lainnya, karena kepuasan mereka adalah tujuan dari peluang usaha kita tersebut. Itulah 7 teori Denius dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.